قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kita kembali membahas tentang Iqdam kaum muslimin ya. Setelah di video sebelumnya kita membahas tentang Iqdam dengan jamaahnya klub CB ya, komunitas motor CB kaum muslimin, di mana Iqdam menghadiri acara komunitas motor CB yang di sana ada ya jogetan dangdut yang menampilkan perempuan yang ya roknya pendek kaum muslimin ya, pakaian mini lah yang jelas kaum muslimin. Nah kaum muslimin ya, itu tadi acara CB yang dihadiri oleh Iqdam kaum muslimin. Dan kami kembali sampaikan kaum muslimin ya, kalau Iqdam memiliki banyak jamaah, puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan. Tapi kalau isinya orang-orang seperti ini kaum muslimin, gunanya apa? Apa gunanya? Siapapun da'inya kaum muslimin, kalau mau melakukan berbagai macam kemaksiatan dengan alasan dakwah, dengan alasan merangkul semua kalangan, semuanya bisa. Semuanya bisa. Bisa menghadirkan ribuan, ratusan ribu, mungkin jutaan jamaah bisa. Asal majelisnya ada musik, jogetan, apalagi ditambah ada perempuannya yang seperti ini, yang pakai pakaian mini, ya pasti rame majelisnya. Pasti rame majelisnya kaum muslimin. Ya. Tapi bagi kami, sekali lagi kami sampaikan kaum muslimin, ya, Iqdam ini ya masih kalah dengan Rhoma Irama. Kalau mau dikatakan hebat-hebatan, ya hebatan Rhoma Irama. Rhoma Irama penyanyi, bukan gus, bukan kiai, bukan orang yang dianggap sebagai orang yang paham ilmu agama, bukan. Ya. Kita tahu kalau Rhoma Irama itu profesinya ya penyanyi, pedangdut, bahkan punya gelar Raja Dangdut. Ya, tapi hebat Rhoma Irama, membuat lagu yang katanya nada dan dakwah. Orang datang ke acaranya Rhoma Irama, mau lihat Rhoma Irama bayar, dan banyak yang mau. Bisa jutaan orang yang datang ketika Rhoma Irama konser. Ya. Sementara Iqdam, ya, ada musiknya juga, ada jogetannya juga. Kalau dilihat ada perempuan yang pakai rok mini juga. Ada artis dangdutnya juga. Ya. Kumpul laki-laki perempuan campur baur. Gratis pula. Ya pantas kalau jamaahnya banyak. Alasannya apa? Kajian, majelis sholawatan, majelis apalah. Dengan alasan untuk merangkul semua kalangan. Dan memang beredar ya caption-caption seperti itu kaum muslimin. Saat ini yang bisa merangkul semua kalangan itu Iqdam. Tuh ya, jamaahnya Iqdam membuat caption-caption seperti ini kaum muslimin. Hanya Gus Iqdam di era sekarang yang mampu merangkul dan diterima di semua kalangan. Seolah-olah hanya Iqdam yang bisa melakukan hal yang seperti ini kaum muslimin. Padahal seandainya para da'i, para penceramah, mereka semuanya mau melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Iqdam, ya pasti rame kaum muslimin. Pasti rame.
Ya kalau ikdam seperti ini hal biasa lah kaum muslimin. Apalagi acaranya gratis, majelisnya gratis. Ya kami sampaikan lagi lah kaum muslimin ya. Rhoma Irama yang majelisnya bayar, mau nonton Rhoma Irama bayar, mau mendengarkan nasihat nada dan dakwah Rhoma Irama itu bayar. Itu yang datang bisa jutaan orang. Bayar padahal. Apalagi ini gratis. Itu bayar. Dan ya sama, isinya sama. Ya tapi masih mending lah ya, nggak ada yang pakaian mini yang joget di atas panggung di majelisnya Rhoma Irama, di konsernya Rhoma Irama ya. Tapi ini ada, ya. Gratis pula, wajar kalau rame. Dan siapapun dai-nya kalau mau melakukan apa saja pelanggaran-pelanggaran syariat pasti rame. Ada dai yang mau hadir di acara klub malam, apalagi mau ngomong kotor. Ya, mau ngomong-ngomong gak jelas, ya, yang berbau-bau, ya seperti kata Miftah lah, metal, ya, melu tahlilan, bukan metal yang kedua, yang anunya gatal. Ya, kalau mau ngomong seperti itu, ya, mulutnya nggak dijaga, pasti banyak yang ikut. Ya. Ada musik DJ ikut hadir di sana, ikut meramaikan, nanti mengeluarkan sedikit-sedikit kata-kata yang sok bijak, ya. Nggak apa-apa kita itu mau seperti apa saja, yang penting kita mau ngaji, yang penting kita mau sholawat, mau diterima apa enggak itu urusan Allah, nggak usah pedulikan ucapan manusia. Ya. Kalau mengeluarkan perkataan-perkataan yang seperti itu dijamin siapapun penceramahnya, itu pasti rame, pasti banyak jamaah. Apalagi kalau gusnya, kiainya, ustadznya dengan jamaah yang lawan jenis, itu bebas berkumpul, bebas salaman, ya sudah. Dijamin yang seperti itu diterima di semua kalangan. Ya. Nanti viral gusnya, punya jamaah banyak, punya jamaah ratusan ribu, jutaan. Ya tapi sekali lagi, jamaah yang begitu banyak, tapi kalau isinya adalah orang-orang yang gemar melanggar syariat Islam, maka nggak akan ada gunanya. Justru orang-orang seperti itulah yang akan melemahkan orang Islam. Ya. Nabi Muhammad SAW kan mengatakan akan datang suatu zaman nanti orang-orang kafir, mereka saling mengajak teman-temannya sesama orang kafir untuk mengeroyok kalian. Seperti orang yang mengajak teman-temannya untuk menyantap makanan di meja, di tempat makan. Ya. Kemudian para sahabat mengatakan, wahai Nabi, wahai Rasulullah, apakah pada saat itu jumlah kami sedikit? Tidak, kata Nabi Muhammad SAW. Jumlah kalian pada saat itu banyak. Akan tetapi kalian itu seperti buih di lautan. Gak berkualitas sama sekali. Jadi apa gunanya kalau umat Islam itu jumlahnya banyak tapi gak berkualitas? Isinya adalah orang-orang yang melanggar syariat Islam sendiri. Perempuan jogetan di atas panggung dengan pakaian mini jadi tontonan. Gusnya, ustadznya, kiainya hadir melihat kemungkaran yang seperti itu dan diam. Ada kemungkaran yang di hadapannya, terang-terangan di hadapannya, dia nggak mampu meninggalkan kemaksiatan tersebut, nggak mampu mengingkari kemaksiatan tersebut. Dan ada informasi yang cukup mencengangkan terkait acara CB ini kaum muslimin. Coba kita baca beritanya kaum muslimin. Ini dari halaman Radio Patria kaum muslimin ya. Coba kita baca kaum muslimin, viral di media sosial sebuah acara komunitas motor city bike CB di Nganjuk, Jawa Timur berujung meresahkan. Mulai dari sekelompok pemuda, anggota komunitas yang menggeruduk minimarket hingga mobil bintang tamu di acara tersebut yang dirusak. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, terlihat sekelompok pemuda anggota komunitas CB memadati lorong minimarket untuk beristirahat usai menghadiri acara kerajaan CB di Stadion Warujayeng, Nganjuk. Terlihat beberapa dari mereka duduk-duduk memadati lorong hingga tiduran. Mirisnya, tak hanya sekedar beristirahat, sejumlah pemuda juga terlihat merokok, bahkan mengotori lantai minimarket dengan kaki yang berlumpur akibat hujan dan jajan-jajan yang dimakan hingga berserakan. Tak hanya itu, seorang penyanyi bintang tamu yang hendak mengisi acara tersebut
ya, juga harus mengalami perlakuan tidak menyenangkan. Ini ya, mengaku dirinya terjebak dalam kerumunan massa hingga membuatnya sulit mencapai lokasi acara dan akhirnya memutuskan membatalkan jadwal tampilnya. Mobilnya pun, ya, ungkap Irene, sempat menjadi sasaran massa. Alih-alih diberi jalan untuk lewat, Irene justru harus mendapati mobilnya diguncang, ditendang, digores, hingga dipukuli ribuan massa. Akibatnya mobil Toyota Fortuner milik Irene mengalami kerusakan berat, termasuk bodi penyok serta beberapa bagian tergores. Ya, coba kaum muslimin, ya, jamaah yang seperti ini yang mau dibanggakan, punya jamaah banyak, punya pengikut banyak, punya fans, jamaahnya ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan. Ya, kalau kualitasnya seperti ini, untuk apa? Ini kan nggak ada adab kaum muslimin. Sudah numpang di tempat orang, nggak ngerti adab. Kan nggak ngerti adab namanya. Minimarket ruangan ber-AC, tempat yang bersih. Kasihan karyawan di minimarket yang seperti itu kaum muslimin. Mereka itu bersihkan terus, ngepel terus. Ada kotor sedikit mereka pel, ada kotor sedikit mereka pel. Ya. Ini masuk di dalam, ya, kelepas-kelepus. Ya, sampai tiduran, ngotori. Bahkan ada berita setelah kejadian ini minimarket tersebut mengalami rugi jutaan rupiah kaum muslimin. Artinya apa? Barang-barang di sana banyak yang hilang. Hilangnya kemana? Kan nggak mungkin menguap. Nggak mungkin tiba-tiba barang di sana jadi angin, menghilang begitu saja. Kan nggak mungkin kaum muslimin. Terus apa yang mau dibanggakan dari punya jamaah yang ratusan ribu jutaan tapi model-modelnya seperti itu? Untuk apa? Apakah jamaah yang seperti itu mau dibanggakan? Dibanggakan apanya? Ya, kalau dikatakan mereka itu jamaahnya Ikdam yang kiai besar, gus besar, punya jamaah yang luar biasa banyak, ya, merangkul semua kalangan. Kalau kalangannya seperti ini, ya, untuk apa? Nggak ada gunanya. Justru malah ngerusak yang seperti ini. Ngerusak. Artinya mereka selama ini dengarkan ceramahnya Ikdam, kajiannya Ikdam. Itu hasilnya apa? Hasilnya kan nggak ada. Makanya metode dakwah itu nggak ada. Nabi dakwah dengan konser sholawat, ya, merangkul semua kalangan, dikumpulkan. Apa yang mereka suka dituruti, apa yang mereka suka dibiarkan dulu. Enggak. Jadi nggak ada gunanya sebenarnya kalau banyak-banyakan jamaah tapi jamaahnya nggak berkualitas. Ya. Biarkan sedikit umat Islam tapi berkualitas, maka mereka akan mampu mengalahkan orang-orang yang memusuhi Islam. Tapi meskipun Islam itu banyak, jumlahnya banyak, jamaahnya banyak, orang Islamnya banyak, tapi kalau mereka nggak ngerti syariat Islam, justru orang-orang seperti mereka lah yang akan merusak syariat Islam. Ya, mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah supaya bisa memilih guru agama yang benar. Ya, salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.